Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita punya materi yang cukup intens ya. Betul sekali. Sumbernya dari buku Order Out of Chaos. Penulisnya Scott Walker. Iya. Mantan negosiator Sandera dari Scotland Yard kan? Tepat. Nah, kita mau fokus ke satu studi kasus spesifik nih dari Inggris Raya. Sangat, menegangkan. Oke. Kasus apa ini? Ini bukan cerita biasa loh. Kasusnya itu soal ayah yang menyandra bayinya sendiri. Bayinya baru 8 bulan, di dalam mobil. Astaga. Berat ini. Iya, makanya kita mau gali nih gimana sih para negosiator itu menghadapi tekanan emosi yang sehebat ini. Fokusnya nanti ke kebutuhan dasar manusia. Menarik. Oke, jadi misi kita hari ini, kita coba pahami inti strategi negosiasi krisisnya ya. Apalagi kalau nyawa bayi taruhannya. Dan yang penting, relevansinya buat kita semua. Siap. Coba gambarkan dulu situasinya lebih detail, biar kebayang. Oke, bayangkan gini. London Utara. Ada ayah muda, dia di mobil, diparkir, dan dia meluk erat bayi perempuannya baru 8 bulan. Seharusnya bayi itu udah dibalikin ke ibunya abis akhir pekan hak asuh. Tapi dia nolak, mobilnya udah dikepung polisi pula. Wah, kebayang sih tegangnya. Apalagi ada bayi nangis terus ya pasti. Pasti itu otomatis naikin tensi semua orang kan. Iya. Si ayah, negosiator, petugas lain. Nah, kunci buat memahami si ayah dan juga strategi negosiasinya itu ada di konsep kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Maksudnya gimana tuh dalam kasus ini? Kayak apa contohnya? Ya, konsep ini kan banyak ya kerangganya kayak Maslow atau 6 kebutuhan Tony Robbins yang juga disinggung di buku ini. Intinya, kita semua itu didorong oleh kebutuhan dasar. Contohnya? Rasa aman, kepastian, terus kendali, rasa memiliki, cinta, koneksi, harga diri. Nah, coba lihat kasus ayah ini. Kebutuhan utamanya jelas banget nggak terpenuhi. Jadi dia merasa nggak aman, nggak pasti. Gitu, banget. Dia pasti merasa nggak aman kan ada polisi ngepung. Nggak ada kepastian ini bakal gimana akhirnya. Dia bakal ditangkep, terus dia nggak punya kendali atas situasi. Dan yang paling parah, dia merasa terancam kehilangan koneksi sama anaknya. Pantesan stres berat ya? Iya, ketidakpenuhan kebutuhan inilah yang bikin stresnya tinggi banget. Memicu respon fight, flight, freeze itu loh. Oh, yang respons otomatis tubuh itu ya? Betul. Di kasus ini munculnya sebagai kemarahan verbal dulu, bentak-bentak gitu, fight. Terus tiba-tiba diem lama, freeze. Oke. Jadi itu reaksi biologis ya? Bukan cuma emosi sesaat. Lalu, dalam kondisi serumit ini, apa sih tujuan utama negosiatornya? Potensi agresifnya, fight, reda. Oke, nurunin tensi. Terus yang kedua? Kedua, mereka perlu mengidentifikasi dan ngasih label ke emosinya. Ya. Bilang, saya paham, Anda pasti merasa. Gitu. Supaya dia merasa didengar, divalidasi. Penting nih, ini bukan berarti setuju sama tindakannya ya, tapi mengakui perasaannya. Menarik. Gimana cara mereka lakuin itu di lapangan? Spesifiknya gimana? Pasti hati-hati banget kan? Hati-hati banget. Strateginya kelihatan jelas kok. Mereka nggak cuma ngomong, tapi benar-benar bertindak buat memenuhi kebutuhan tadi. Ada beberapa poin kunci. Apa aja tuh? Pertama, jaminan keamanan fisik. Ini eksplisit banget. Mereka bilang terus terang, nggak ada yang akan nyakitin kamu. Kami nggak akan dobrak masuk mobil. Ini langsung kebutuhan rasa aman. Biar sistem sarafnya tenang dulu. Oke. Bikin dia merasa aman secara fisik. Masuk akal. Lanjut. Kedua, kejujuran. Mereka jujur soal konsekuensi yang nggak bisa ditawar, yaitu dia nggak mungkin diizinin pergi bawa bayi itu. Kenapa harus jujur? Bukannya lebih gampang bohong dikit biar cepat selesai? Nah itu dia, bohong mungkin kelihatan gampang, tapi kalau ketahuan, kepercayaan yang udah tipis itu langsung hancur. Kejujuran, meskipun pahit, itu ngebangun fondasi. Oke. Jadi keamanan fisik, lalu kejujuran. Ada lagi? Ada. Ketiga, memberi rasa kendali. Ini cerdik banget. Kan hasil akhirnya nggak bisa dinego tuh. Bayi harus balik ke ibu. Tapi, si ayah dikasih kendali penuh soal waktunya. Maksudnya? Kapan dia siap buka kunci mobil dan keluar, itu terserah dia. Negosiator juga nekenin kalau kesehatan si bayi, kenyamanan si bayi saat itu ada dalam kendalinya dia. Jadi dia masih merasa punya peran gitu ya? Punya kekuatan? Persis. Biar harga dirinya sedikit pulih, mengembalikan rasa berdaya walau sedikit. Jadi, jaminan aman itu buat nenangin ancaman fisik, Ya. kejujuran buat bangun trust, terus kendali waktu itu buat balikin sedikit rasa agensi ya, kalau istilahnya. Iya.
Ini bukan cuma taktik ngomong ya, tapi udah intervensi psikologis. Betul banget. Dan walaupun nggak dirinci detail ya di kasus ini, kerangka buku ini kan nyiratin juga pemakaian active listening, dengerin aktif, sama urutan komunikasi itu. Yang mana tuh? Yang dengerin dulu, tunjukin empati, bangun hubungan, baru coba mempengaruhi pakai kepercayaan, harapannya perilakunya berubah. Urutannya gitu. Luar biasa ya. Nah sekarang, gimana kita narik ini ke kehidupan kita sehari-hari? Buat pendengar kita nih, apa artinya pelajaran dari kasus ekstrim ini? Intinya tuh universal banget loh. Prinsip ini soal ngenalin dan coba penuhi kebutuhan dasar yang nggak terpenuhi, itu berlaku di mana aja. Contohnya? Iya, pas lagi debat kusir di kantor, atau berantem sama pasangan, atau bahkan pas ngadepin anak lagi tantrum. Coba deh berhenti sejenak, tanya, ini sebenarnya kebutuhan apa sih yang lagi teriak? Kebutuhan rasa aman kah? Pengen didengerin? Dihargain? Atau cuma pengen ngerasa punya sedikit kendali aja? Ngertiin kebutuhan ini, baik di diri sendiri maupun orang lain, itu sering banget jadi langkah pertama buat nurunin tensi. Jadi pelajaran utamanya bukan cuma soal teknik negosiasi Sandra ya, tapi lebih ke memahami mesin di dalam diri kita ini. Kebutuhan dasar yang ngegerakin kita, apalagi pas lagi tertekan. Fokus ke kebutuhannya, bukan cuma perilakunya. Nah itu dia, tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada pertanyaan nih buat direnungkan sama pendengar kita. Apa tuh? Coba deh pikirin dalam situasi sulit atau konflik yang lagi Anda hadapi sekarang, kebutuhan dasar fundamental apa? Rasa aman, kepastian, koneksi, penghargaan, atau kendali yang mungkin lagi nggak terpenuhi, baik di diri Anda maupun di orang lain yang terlibat. Pertanyaan bagus itu. Iya, kadang cuma dengan memahami itu aja, udah bisa ngebuka jalan keluar baru yang nggak kepikiran sebelumnya. Oke, menarik banget pembahasannya. Jadi intinya, kenali dan penuhi kebutuhan dasar. Terima kasih banyak ya udah berbagi. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.